warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpah keberkahan pada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziba. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surga dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Fitri Ningsi Amalo dalam acara Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi tuk sesama. Barakallah. Marhaban ya Ramadan. Beberapa menit lagi kita akan menyaksikan keputusan dari kementerian ya. Apakah memang besok atau lusa diputuskan menjadi bulan awal Ramadan. Nah, untuk mempersiapkan itu maka pada hari ini tema kita yaitu bersihkan hati menyambut Ramadan. Saya tidak sendiri, sahabat surga dimanapun berada, bersama ustazah kesayangan saya Umi Aida ya, panjangnya Umi Aida Khomsiah MAG. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Masya Allah, Umi ini baru selesai operasi ya. Sahabat surga, mudah-mudahan kita doakan ya. Syafakilah Umi, sehat selalu, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada Umi sehingga tetap mampu mewakafkan ilmu-ilmunya dan mensiarkan ilmu-ilmunya. Insya Allah ya Umi ya. Sehat ya Umi ya? Sehat, alhamdulillah. Baik Umi, ini ngobrolin hati nih ya Umi, ya Allah. Dari hal-hal kecil ya Umi ya. Karena memang masalah hati itu ya sensitif. Bila hatinya baik, maka semua amalan kita baik. Namun bila hati kita tidak baik, akhirnya yaitu karena tidak semua orang akhirnya bisa detik ini kita juga nggak tahu kan kita masih bisa menggapai Ramadan atau tidak. Ya, Maka daripada itu, bagaimana sih sebenarnya Islam menyikapi secara zohir ya maupun secara batin ya? Bagaimana sih sebenarnya harus persiapan hati kita untuk menyambut Ramadan dan juga menjalankan Ramadan tersebut. Baik. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu. Semoga sore hari ini apa yang kita bahas adalah hal yang memang Allah ridho dan kita bisa menjalankannya dan ada manfaatnya. Masya Allah. Amin, Karena amin. jangan sampai dalam setiap detik kita hidup sia-sia. Ya. Saya ingin baca surat Al-Baqarah dulu sebelum sampai di kita bahas hati. Ya. Karena saya punya referensi dengan kitab Durratun Nasihin. Di Al-Baqarah ayat 185 itu Allah menyampaikan tentang keistimewaan Ramadan. Jadi Allah menyampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Ramadan? Karena Ramadan itu istimewa. Untuk hal-hal yang istimewa Allah pun memerintahkan kita untuk menyambutnya, memasuki bulan itu dengan istimewa. Masya Allah. Untuk menjadi sempurna atau tidak ada yang sempurna kecuali Allah, tapi untuk mendekati baik itu kita harus menata inti dari raga kita. Masya Allah. Inti dari raga kita itu ya hati. Karena sesuai namanya dalam bahasa Arab hati itu kan kolbun. Kolbu ya. Kolbun itu bolak-balik sama Allah. hal yang kecil sekali di dalam hati. Hati bukan secara biologis yang bentuk hati itu bukan. Iya, biasa Tetapi sarangnya gitu iya, ya. sarangnya. Bukan yang bentuk hatinya Iya. itu, tapi nurani inti dari hati. Iya. Bukan fisiknya, tapi apa yang ibarat komputer itu PC-nya. Iya. Program apa yang di dalam hati itu yang perlu dikelola. Kayak kita punya komputer sama, Pentiumnya sama, tapi di dalam program itu yang menentukan kualitas komputer itu baik atau tidak. Begitu juga dengan raga kita. Bagaimana kita memprogram hati kita sehingga menjadi kolbun salim. Masya Allah. Hati yang lembut. Hati yang lembut bukan karena orangnya ketemu orang iya. Bukan, tetapi yang sennya dengan lillah itu nyambung setiap saat. Jadi apapun yang dilakukan itu lillahi ta'ala. Tidak gampang suudon. Ya. Apalagi kita biasanya sukanya berburuk suudzon aja. Suudon kalau dengan manusia kita bisa minta maaf. Kalau suudon sama Allah itu lebih susah lagi. Dan suudon sama Allah itu lebih banyak
mungkin kita lakukan karena kadang kita merasa ada sesuatu yang nggak pas dengan kita. Nggak sesuai Kita sudah ekspektasi kita ya Ustazah ya. kenapa ya? Padahal kita sudah begini masih berusaha begini. Nah, dan sebagainya. hal-hal itu yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini. Ya. Karena Allah bilang dalam hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah, Allah sebut bahwa man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dalladzi yatlubuna fanadlubuhu wa man dalladzi yastaghfiruna fanastaghfirullah bi hurmati Ramadan. Allah bilang, barang siapa yang mencintai aku, maka aku akan mencintainya. Barang siapa yang mencari aku, maka aku akan cari dia. Untuk diselamatkan di bulan-bulan istimewa ini. Kemudian ibaratnya kan kalau orang guru-guru dulu pernah menyampaikan bahwa Ramadan itu bulan untuk mencuci kita, ya, membersihkan, melondre kita. Ya, membersih Ini kembali. kalau mau bahasan Ramadan itu laundry. Bulan laundry, bulan cuci, ya. Bulan mencuci hati dan semua perbuatan. Kalau di awal Ramadan saja kita sudah mikirnya, waduh, puasa kuat apa enggak ya, posisi hawa panas begini, kerjaan banyak, gampangnya saja nanti pasti bisa dikodok, nanti nggak kuat ya nggak puasa, atau Bisa, aduh ya. susah ini, uang belum cukup, nanti gimana beli baju lebaran, puasa belum, sudah mikir baju udah mikir lebaran. Nah itu iya. hal-hal itu yang apalagi kita ibu-ibu ya kadang mikirnya kan cenderung sedikit belok ke materi, maksudnya aduh nanti makan apa, buka puasanya pakai apa, itu yang mulai harus di manage. Ya. Kalau kita kembali ke zaman dulu, Ya. apakah kita tidak bisa hidup tanpa uang? Nabi Adam nggak pernah punya uang, tapi hidup. Jadi intinya hidup itu bukan materi, hanya masalah materi, karena uang. yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Yang mencukupi ya Hananu ya Manan Allah. Yang mencukupi, mengampunkan, memberi pengamanan, memberi penguatan Allah. Jadi kenapa kita membuat Tuhan-Tuhan yang lain yang kecil-kecil? Kalau kita sudah bersandar takut akan sesuatu, nggak punya ini berarti ini, seolah-olah hal itu buat kekuatan kita, padahal la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah hal kecil yang duniawi itu mempengaruhi kekuatan kita, secara otomatis kita sudah mendoakan Allah. Ya Allah. Kalau mau hati-hati, kalau ini sudah mau tasawuf ya, mau agak lembut hatinya, fikihnya dijaga, hatinya dijaga secara tasawuf. Kadang doa-doa kita itu juga agak betul tapi salah. Misalnya begini, ya Allah beri saya uang yang banyak Ramadan ini supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa bersedekah ke saudara-saudara saya semua. Oke, jika Allah kabulkan, kita punya uang banyak, berarti Allah harus menyediakan orang-orang fakir di sekitar kita. Otomatis doa orang fakir kan juga orang fakir nggak pengen miskin. Sebenarnya orang miskin juga nggak pengen miskin, karena doa kita terkabul, jadi orangnya ini mau dapat rezekinya sendiri terhalang karena rezekinya sudah dititip ke kita. Dan baik saat kita sadar untuk memberikan. Kadang kan kita doa bisa jadi loh, bukannya suzon lagi ya kan, lupa. Jadi ya Allah nanti kalau ada rezeki ya pasti ya mungkin diberikan. Jadi itu juga bisa jadi janji yang memang kadang kita mudah memberikan janji ya Ustazah ya. Tapi setelah dikabulkan lupa. Makanya kadang kalau kita berdoa ketika hati tidak tertata, sebenarnya dulu sampai ada pesan yai saya, kalau berdoa itu coba dicatat. Ada nggak kalimat di situ, kalimat yang egois ternyata hanya karena kita ingin pahala banyak, karena kita ingin lebih baik dari yang lain. Di situ tuh sudah doanya kenapa enggak dikabulkan? Kadang ada analoginya itu yang enggak pas. Jadi bagaimana doa yang aman? Karena ada 3 hal ibadah yang paling disukai Allah untuk mempersiapkan Ramadan ini. Jadi 1, belajar. Kedua, jihad. Belajar ini bukan pendidikan yang harus itu. Terus mempelajari diri, saya ini masih kurang, saya sholat begini masih kurang, bagaimana dengan akhlak saya masih kurang, terus belajar. Itu yang disukai Allah, karena sebenarnya Allah itu tidak melihat hasil yang kita buat, tapi proses untuk mau menuju Allahnya itu. Kayak kita punya anak, kan kita suruh anak kita, ayo masak, kan kita nggak lihat nanti motongnya patah-patah kah atau hancur, yang penting
dia mau tujuannya masak bersama kita, kan gitu. Jadi prosesnya, oh dia mau ngambil pisaunya, mau kupasnya, itu saja sudah. Allah juga begitu. Jadi Allah lihat prosesnya dia untuk mengikuti apa yang Allah mau. Jadi bukan hanya langsung hasil ya, Iya, tapi secara detail proses itu seperti apa untuk kita meraih. Itu makanya Allah suka orang yang mau belajar. Ya itu tadi gambaran apa, analogi mudahnya gitu, kayak kita sebagai ibu kan kita ngajari anak masak perempuan bukan nanti hasilnya seperti kayak masakannya chef gitu kan, tidak. Yang penting dia belajar dulu, mau asin mau enggak nanti kan berkembang. Kita juga di situ ditunggu sama Allah. Nah proses belajarnya ini, introspeksi diri itu di bulan Ramadan ini untuk mensucikan itu. Maka orang-orang yang mempersiapkan diri untuk belajar memperbaiki diri, hati dulu akan keluar terpancar dalam sikap. Kedua itu amalan jihad. Kalau jihad itu kalau orang yang menerjemahkan Al-Quran secara letterlek kaku, jihad itu perang. Padahal dalam bahasa Arab jihad itu jahada yajidu juhud. Itu tuh apa? Perjuangan. Berjuang maksudnya tahap proses. Kalau berjuang dengan intisarinya berproses. Nah, berjuang untuk apa? Tadi berjuang misalnya berjuang kayak orang mau cari kerja. Kan bagaimana dia belajar yang benar, ikut tes yang benar, ini berjuangnya. Terus kemudian kalau kita mau meningkatkan diri, puasa kemarin cuma begini-begini aja. Berjuang untuk menjadi lebih baik. Kan puasa itu salah satu ibadah yang sangat sirri, sangat intim, kayak berdoaan saja dengan Allah. Hanya kita sama Allah yang tahu. Puasa kita itu sudah ikhlas, sudah benar atau enggak itu kita yang tahu. Karena kan bisa jadi kita telan ludah, kalau dengan sengaja kan gitu. Aduh nggak kuat, tapi kan nggak makan kan gitu. Tapi kan telan ludah itu bagian dari minum dalam tanda kutip. Nah, karena nggak ada ilmunya dianggap biasa saja. Nah begitu itu. Jadi ada hal-hal yang apa ya? Puasa itu memang kalau Allah bilang kan as-shaum ajruhu. Jadi puasamu itu hanya saya yang memberi balasan. Saya yang tahu kualitasnya. Kamu niat karena apa? Hanya karena masa saya ibu guru, ibu dosen nggak puasa kan malu, beda lagi. Jadi Allah yang sangat tahu, maka berproses untuk memperbaiki ibadah kita di Ramadan itu kita sudah tutup telinga bukan karena siapa-siapa, karena kita mau beribadah lebih dekat lagi sama Allah. Kalau mau bahasa romantisnya lebih romantis lagi sama Allah kan gitu. Dan yang ketiga itu orang yang selalu berusaha mencari yang halal. Mencari yang halal itu bukan hanya dalam bentuk makanan. Atau dalam bentuk harta, bukan. Halal dalam kita berhubungan sosial. Halal dalam berpikir. Gimana sih cara berpikir yang halal? Ya jangan mikir yang ngeres-ngeres. Akhirnya kan beloknya ya ke suudon, kikir, terus kemudian bahil, mulai hitung-hitung. Harusnya zakat malnya dikeluarkan 10 juta. Enggak kan tadi sudah dikasih ke sini. Sudah ke sini. Padahal tadi niatnya infak loh, bukan zakat lah ya. Terus sudah dipotong pajak, sudah ini, ada saja. Itu kan berarti sudah tidak halal dalam cara berpikir. Itu kalau kita mau lebih dalam itu, halal itu kan sesuatu yang tidak batil. Jadi secara pikiran juga itu tidak kikir, tidak suudon, tidak pemarah. Itu termasuk bagian dari menghalalkan diri dari sifat-sifat buruk itu. Tidak hanya membersihkan, menghalalkan dulu. Kalau sudah halal pasti suci, bersih kan gitu. Nah ini prosesnya itu di hati. Ketiga-tiganya belajar, berjuang memperbaiki diri, kemudian mencari yang halal. 3 hal yang disukai Allah itu kuncinya cuma satu, hati. Kalau hati mau, 3-tiganya kita lakukan. Kalau hati nggak mau ya, Allah kan maha tahu. Allah kan maha tahu, kan kita memang doif lah. Terus sampai di mana? Sampai kapan? Terus kita diberi akal, usia kita ditambah. Masa usia ditambah sama saja kayak anak TK, kualitas iman ya.
Ya. Body, postur, umur bisa orang tua, tapi akhlak dan jiwanya masih TK, nggak naik kelas. Siapa yang bisa bikin naik kelas? Di sekolah saja masa yang kasih naik kelas guru kan tidak? Kan anak itu sendiri berjuang untuk ngikuti pelajaran, berproses, naik kelas. Naik kelas. Meskipun sekolah sudah sampai 10 tahun nggak pernah belajar ya gurunya nggak kasih naik. Nggak bisa-bisa malah di DO dikeluarkan. Iya. Jadi yang kalau dibilang kan Allah memang kasih begini, kamu nggak berusaha. Iya. Ya itu gambarannya kayak anak sekolah nggak mau belajar, nggak mau berubah. Mulai masuk umur 5 tahun sampai 50 tahun nggak lulus-lulus di DO. Iya. Jadi maka Allah menjadikan orang yang mau belajar, berusaha itu adalah bagian ibadah kunci untuk ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana sholat mau baik kalau dia nggak tahu ilmunya, nggak mau belajar. Hanya sekedar sholat ya begini sudah merasa benar. Padahal dari mulai wudhu sampai bajunya harus suci ada ilmunya. Bagaimana tahu rukun sholat, wajibnya sholat, sunahnya sholat itu nggak tahu, sekedar ikut-ikut. Pokoknya dipikir ikut sholat sudah beres. Ilmunya kan nggak dikembangkan ya. Ibarat pas TK dulu kita hanya tahu A, B, C tanpa bisa nulis. Nanti TKB kan dengan nulis, dengan bunyinya. Kelas 1 bisa bacanya, kan gitu. Kan terus naik, sekolah saja kan gitu prosesnya. Sholat, puasa juga begitu. Dulu mungkin kita puasa sekedar, nanti dimarahi mama kalau nggak puasa nggak dapat uang jajan. Kan naik. Udahlah sudah besar kewajiban, masih ngumpet-ngumpet sehari bolong. Alasan pingsan upacara nggak alasan pramuka nggak kuat nanti dikodok, kan itu bagian dari belum sempurnanya ibadah kan. Jadi berproses terus, jadi semakin tambah usia harus belajar terus menilai diri sendiri. Nanti kalau dinilai orang tersinggung, tapi nggak mau nilai diri sendiri. Jadi nilai diri sendiri. Ya Allah, ngajiku masih gini, sholatku seperti ini, puasaku masih gini, tarawih juga ngantuk, kan gitu. Nah, itu yang sunnah lah, oke tarawih. Tapi kan masa dari tahun lalu tarawih juga ngantuk, seperti itu. Tahun ini juga tahun ngantuk. Ini juga awal Ramadan semangat, 10 hari semangat. 10 hari kedua head. 10 hari ketiga bikin kue. Jadi nggak sholat tarawih. Dan itu kalau tidak dirubah dengan memperbaiki, belajar diri sendiri untuk melatih menjadi nilai dari nilai 5 ke nilai 7. Gak usah ke 10 dulu ya, gak usah jauh. Kejauhan, 5 ke 10 kejauhan. 10 itu Allah. Jadi yang sempurna. Jadi sampai di 7 saja yang untuk lulus dengan nilai biru di rapot saja kita masih terombang-ambing, apalagi yang kita kerja. Pas mau Idul Fitri justru kejar tugas. Sudahlah, tarawih enggak, puasanya juga kadang dibatalin karena perjalanan dinas dan lain-lain, kan banyak yang begitu. Oke, tahun ini, tahun berikutnya begitu lagi. Dan belum bisa jadi Ramadan ini tahun terakhir kita dan kita menyia-nyiakan itu. Padahal belum tentu Ramadan berikutnya kita masih diberikan kehidupan. Kadang begini, malam ini saja tiba-tiba besok nggak ada. Atau malam hari ini ada, kita ikut tarawih, besok sakit sampai selesai. Atau kita perempuan tiba-tiba haid istihadah yang nggak suci-suci. Kan ada, mungkin karena stres sesuatu akhirnya istihadah. Atau melahirkan. Atau pas hamil. Jadi kan saya gitu ya, hamil melahirkan kan itu juga. Ramadan itu jadi ternyata kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat nikmatnya, ya memang ada kenikmatan di yang lain, hamil melahirkan. Cuman itu keberkahan kan, yang secara maksimal yang tadi. Kan jadi ketika kan Rasulullah bilang ketika waktumu longgar ya gunakan semaksimal mungkin. Ketika waktumu longgar jangan menyempitkan diri sebelum sempit. Waktu sehat nikmati sehat dengan ibadah. Nanti kalau sakit baru ya Allah, saya mau pengen sembuh, sehat. Justru sakit itu kadang kita lebih khusyuk ya doanya ya. Makanya kadang sakit itu bagian dari apa ya?
cara Allah menyayangi kita ya, lebih mencuci. biar kita tuh lebih apa sih, lebih Dekat khusyuk lagi, Heeh. lebih dekat lagi sama Kan Allah ya. kalau bahagia lebih susah untuk Iya, khusyuk kan? untuk bisa lebih dekat apa yang mau dikeluhkan gitu Ibu Baru ya. sholat tunda-tunda, besok Akhirnya apa, kebablasan. nanti kurang setengah jam, sedikit lagi pekerjaan, sedikit lagi. Nah, Astagfirullahaladzim. ini untuk Ramadan kali ini, apalagi kita sudah diberi kenikmatan bebas dari pandemi Pandemik, COVID. ya. Meskipun Jadi, sekarang memang tetap tapi- harus berjaga-jaga ya Umi Tapi ya. kan maksudnya sudah hampir kayak kita sudah biasa, Iya. tidak kaget-kaget dengan Iya. segala macam penyakit, siap saja. Ya. Ini kesempatan untuk dari kemarin yang kita down, kita sekarang menjadi up kan gitu. Iya. Jangan akhirnya begini-begini saja gitu loh. Jadi sampai kapan kan gitu? Sampai kapan? Karena Allah itu nggak nunggu kita, Iya. kita yang Kita berdoa. yang menunggu Allah. Kan Allah tadi sudah bilang di hadis qudsi disampaikan, siapa yang mencintai aku mencintai Aku dia. mencintainya. Nah, orang kalau cinta itu apa? Masih semua Iya. perhatian, hatinya, waktunya, kan gitu. Jiwanya, Kita raganya. bilang kita cinta sama Allah, sholat tunda. Coba kalau janjian sama seseorang, katanya cinta, molor, ngaret terus. Apalagi bilang, nggak dilaksanakan, kan Iya. sama dengan kriteria seseorang yang nggak baik kan gitu. Iya. Ketika bilangnya cinta tapi hanya omong kosong, seperti itu sama Allah. Bilangnya cinta sama Allah tapi sholatnya nggak diperbaiki, Ya Allah. terus punya harta bingung nambah barang, tambah gaji tambah barang, Tambah barang tambah sedekah dan juga Tambah- zakatnya tadi. tambah pangkat tambah rumah, rumah. Ya Masya Allah. rumahnya kekecilan lebar lagi, Iya. nanti rumah tambah dapurnya lagi, Iya. sudah gitu tehel sudah jelek ganti tehel. Ganti tehel, Kalau ganti gitu, cat. di samping halaman masih kosong, bikin garasi. Garasinya masih kosong, cari Cari mobil. mobil. Masya Jadi Allah. sampai kapan? Ya. Jadi kan ibaratnya kayak kita apa ya, kalau orang pacaran itu PHP ya. Katanya cinta aku tapi mikir yang lain kan gitu tuh. Iya. Ayo kasarannya. Jadi hanya sebatas bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup di dunia, tanpa berpikir bagaimana menyeimbangkan juga. Nanti kalau ditegur Di akhirat. misalnya diingetin bilangnya, loh ini kan sama dengan bersyukur sama Allah karena apa? Ya ini kan kebutuhan untuk meningkatkan ini, bersyukur dengan tapi kan akhirnya waktu habis untuk itu karena nggak akan cukup. Iya. Ya Nggak kalau akan semakin kita kejar itu memang semakin tidak cukup ya. Jangankan dikejar, nggak ngejar saja nggak Nggak kurang-kurang, cukup, ya kan? merasa kurang terus ya. Iya. Nah itu minatnya di mana? Di hati. Di hati. Kalau pingin bahagia, kurangi keinginan. Iya. Semakin banyak keinginan, kita semakin tidak bahagia. Iya. Karena dari keinginan 1, 2, 3, 4 tidak terpenuhi 1, 2, hanya 3 saja, 4-nya juga tidak. Kita sudah galau. Udah kepikiran. Iya. Seolah-olah tidak tercapai semua. Iya. Nah, hal-hal itu yang membuat ini, yang membuat apa ya? Jadi hati itu jadi tidak, cinta itu hanya omong kosong jadinya kan gitu. Padahal Allah bilang, kalau kamu mencintai aku pasti akan datang. Aku pasti akan mencintai kamu juga gitu. Karena kita tadi ya fokus kepada gol-gol keduniaan itu. Baik. Masih apa ya? Belum nyambung hati ya. Iya. Sama Allah belum ada keterikatan gitu. Takliful qulub ya, Umi, ya, kedekatan belum ada, hati. belum ada. Kayak belum orang jatuh nyambung cinta lah. kalau misalnya sesama manusia, cinta tetapi feedback dari yang orang yang mencintai, Nggak ada kedekatan sama hati sekali. kita masih belum ngena gitu. Jadi ini kayaknya aku belum feel-nya belum ketemu. Biasa kan gitu ya. Ibarat- Feel-nya aduh, kok dia kayak gitu? Oh, ini feel-nya belum Oh, ketemu enggak ada. ya. Ibarat internet itu jaringannya error. Jaringannya error, nggak connect ya, Mi, ya, Masya Sinyalnya Allah. loading terus. Jadi kalau loading terus kapan jadinya Iya. kan gitu. Loading terus proses ya lama-lama Nggak jadi. sama lama-lama sama Allah dikasih sudon. Mati. Di sudon sudahlah ya sudah Mending kalau restart dia masih hidup, perbaiki terus hidup. Kalau Kalau tidak- langsung shutdown, Masya Allah. sudah langsung dipenjat mati. Nah itu jadi kalau kemudian kalau kita apa mencari Allah
Allah juga akan cari kita. Baik Umi, jadi tadi beberapa hal yang secara real yang memang harus kita persiapkan dalam diri kita terkait dengan hati secara batinnya dan juga secara zahir ya Ustazah. Nah sekarang ketika hal-hal itu telah kita lakukan ya, insya Allah misalnya akhirnya kan outputnya mendapatkan hati yang bersih. Nah apa yang sebenarnya disukai oleh Allah ya bila hati kita itu bersih? Apa sih timbal balik? Nah biasa kan gue buat gini apa hak kewajiban hak bahasanya gitu. Nah pasti kan ya sebesar kebaikan sebesar biji zarah pun Allah berikan balasannya. Bagaimana dengan hati-hati yang bersih? Ya, ada balasan atau apa perilaku apa yang Allah akan Allah itu sukai? maha memenuhi janji. Masya Allah. Jadi Allah itu bilang kan Allahu Rahman Rahim, maha pengasih penyayang. Ketika kita sayang Allah, Allah itu sayangnya lebih dari yang kita duga. Kan banyak kita sering kadang kita hanya berharap seperti ini, tapi Allah memberi yang ya Allah tidak lebih dari yang saya bayangkan. Kan kadang gitu di luar ekspektasi kita, padahal saya maunya hanya segini, tapi Allah ya Allah kadang ini ya Allah di usia ini ya Allah saya sudah begini, padahal dulu nggak kebayang kan begitu. Dan itu proses yang sangat natural dengan Allah. Ketika hati kita bersih, Allah pasti satu pertama yang diberikan Allah itu hati tenang. Hati tenang, ketentraman jiwa ya. Jadi satu hal yang akhirnya membuat ketika hati kita bersih, ya, Allah membuat ketenangan dalam jiwa kita. Ya. Tapi jangan lupa di dalam surat Alam Nasrah itu bahwa inna ma'al usri yusra. Jadi ketika hati yang tenang, Allah juga uji apakah tetap cintanya tetap sama taat aku, sama Allah atau malahan goyah. Iya, ketika sudah dikasih hati yang tenang, semuanya tercukupi secara ukurannya Allah, bukan ukuran kita. Karena ukuran kita belum tentu sama dengan jadi kita sudah rasa nyaman, alhamdulillah ini semua sudah kayak mengalir dengan nyaman itu. Allah akan uji apakah dengan kenyamanan itu kamu tetap cintanya sama aku. Maka pasti makanya di surat itu kan inna ma'al usri yusra. Setiap kebaikan diiringi dengan kesedihan, kesusahan, kesulitan. Ada kemudahan. Setelah itu tapi apa? Inna ma'al usri yusra. Tapi juga Allah akan beri kebahagiaan lagi. Jadi dua hal ini, sedih, bahagia itu bagian dari bahwa Allah itu dekat sama kita. Bukan Allah benci, tidak, justru Allah dekat. Tapi ketika kita bahagia terus semuanya sendiri, Allah nggak tegur, bisa jadi kita akhirnya kita kadang hidup itu terlalu stagnan misalnya. Stagnan bahagia terus juga akhirnya nggak ada dinamikanya. Stagnan sedih juga akhirnya nggak ada dinamikanya. Jadi sama Allah dibuat fluktuatif. Kalau sedih terus kayaknya itu juga karena Dia yang buat. Karena Allah itu maha pengasih dan penyayang. Sebenarnya enggak. Jadi kalau orang terjerumus narkoba atau perempuan yang sampai menjual diri begitu, sebenarnya Allah nggak kasih itu, dia saja yang pilih jalan. Memilih jalan yang akhirnya memang padahal kan bisa yang sebenarnya banyak pilihan. Banyak pilihan. Misalnya narkoba, justru kan orang yang punya uang, nggak mungkin orang miskin beli narkoba. Bisa beli, nggak mungkin. Kecuali dia dipaksa, dijahatin terus, tapi kan nggak bisa beli lagi. Itu mahal. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang akhirnya Allah biarkan saja karena dia tidak merasa itu bahwa rezeki itu dari Allah, maka dia akan menggunakannya dengan tidak betul. Itu berarti Allah namanya istri jerat ya. Jadi dia tetap berbuat keburukan, tapi Allah kasih kamu nikmat minta yang luar biasa. kasih semuanya terserah toh, karena hidupmu hanya di dunia saja. Lu nggak mikir akhirat, lu nggak dapat akhirat kan gitu. Sementara orang yang disayangi Allah ketika akan salah, ketika akan terlalu mencintai dunia atau hal yang selain Allah, Allah kasih sakit ada kurangnya. Allah sengaja tegur, itu hal kecil, ada Allah di sini. Jadi ya Allah, akhirnya kan kita ketika ada masalah sedikit pasti astagfirullahaladzim. Akhirnya kan nyambung lagi sama Allah. Jadi kita terlepas dengan hal-hal yang membuat kita lupa tadi itu. Lalai. Maka jadi ketika ada orang bilang, itu ibadahnya sudah ini misalnya Pak Yai gini, tapi kok ada saja masalah begini ya. Begitu cara Allah kan ibaratnya kayak
Allah itu melondre, nyuci. Orang nyuci kan pasti sakit. Digosok lah, benar. Direndam. Masih melalui beberapa proses sehingga baru bersih ya Ustazah ya. Dimasukkan air, direndam dengan deterjen, sakit itu. Kemudian masih ini dosanya masih banyak seperti noda membandel, digosok sama sikat. Terus diberas, dikucek lagi sampai nggak berbentuk, dijemur. Sudah habis dikucek-kucek dijemur. Dibersihkan dulu sama air bersih. Ini dijemur itu kan dipanasin itu kan proses sakit gitu. Nanti sudah kering disetrika lagi, Masya Allah. Paling dipakai kan sebentar paling sehari, cuci lagi kan begitu. Jadi seperti itu sebenarnya kita ya seperti kita mencintai pakaian kita, Allah juga gitu. Semakin pakaian-pakaian itu kita senang kan sering kita pakai, sering kita cuci. Kecuali pakaian kita yang nggak suka, sudah beli pakai satu kali sudah menumpuk di bawah karena kita nggak suka pakaian itu. Allah juga gitu. Allah kalau suka hambanya sering diuji, diberi kehormatan kan, disetrika, dipakai kehormatan, dicuci lagi, dipakai lagi, dipakai. Masya Allah, ya. Jadi ketika diuji kemudian diberi kenikmatan, itu cara Allah mencintai kita. Kan orang itu loh nggak pernah sholat tapi hidupnya damai-damai saja. Ya bayangin aja ya, kayak baju itu sudah disimpan almari, kamu mau ada atau tidak nggak, kan kita nggak lihat lagi sampai bau, sampai nggak bisa dipakai lagi kan gitu. Jadi kalau mau membuat kita selalu suudon, dirubah menjadi husnudon, begitu caranya. Oh mungkin Allah maksudnya seperti ini, supaya kita dibenci orang lain nggak masalah, itu karena pikiran. Tapi jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Tapi kalau kita sudah tidak dibenci Allah, saya yakin aura itu orang lain juga nggak akan benci kita. Karena rahman-rahimnya Allah itu kayak keluar dari kita. Ketika kita dicintai Allah, orang pasti akan suka kita. Tapi ketika tidak, pasti orang juga akan. Karena juga natural ya keluarnya. Itu kan gitu, kayak apa ya? Kayak pantulan ya. Feedback dari dalam. Gitu. Jadi kalau hati kita itu disayangi Allah, pasti orang lain juga akan nyaman sama kita kan gitu. Karena ada cinta dalam hati kita, orang lain di sekeliling kita merasakan cinta kasih sayang itu, meskipun bukan cinta yang bernafsu ya, cinta yang karena lillahi ta'ala, terus persaudaraan yang nyaman dengan siapapun, tidak hanya sesama agama. Kalau di hati sering benci, pasti orang lain juga benci. Jadi biasanya ketika hati kita bersih maka terpancar gitu. Ketika kita bad mood itu juga terpancar dari mata atau tertransfer. Kayak misalnya dalam ilmu psikologi itu, kalau kamu ngantuk, nanti teman di sebelah juga ngantuk. Jadi seperti itu ya ya. Jadi lagi kondisi kita hati baik, inner beauty kita akan keluar terpancar baik. Namun kalau dalam kondisi hati yang buruk itu, dari muka yang masam, mata yang tidak jelas gitu. Nah itu juga bisa akhirnya memang tanpa kita sadari akhirnya mempengaruhi orang di sekeliling kita pastinya. Jadi selama kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, insya Allah orang. Dan ini yang paling terpenting di bulan Ramadan itu. Kita sebagai ibu dengan aura seperti itu, anak-anak juga akan nyaman. Kalau hati kita nyaman sebagai ibu, tidak gelisah di masa Ramadan dengan puasa kita, dengan kesibukan kita, anak-anak kita juga puasa dengan nyaman karena kita puasa dengan nyaman. Coba bayangkan ibunya, puasa nggak kuat ya, anaknya lebih nggak kuat dong. Tiba-tiba di dapur curi-curi makan sedikit, anaknya mungkin juga curi tanpa dia. Itu hal-hal seperti itu. Jadi ya untuk Ramadan ini kita sebagai ibu dulu, sebagai orang tua, kemudian bapak-bapaknya juga yang itu akan auranya itu. Jadi yang perlu memang dijaga, disiapkan hati untuk ini puasa, ini waktunya kita memperbaiki diri, waktunya merubah puasa tahun lalu sama tahun ini harus berubah. Suasana rumah juga suasana ibadah, jangan seperti hari-hari biasa, pasti nggak kuat. Kalau toh dalam satu keluarga itu ada yang nggak puasa, tetap dikondisikan siang itu ya jangan masak. Ada, ibu saya lagi haid jadi nggak puasa, tapi jam-jam 9 tiba-tiba bikin kopi, bikin susu, ya anaknya yang puasa. Yang ngiler. Meskipun secara fikih itu nggak apa-apa, tetapi menjadi apa-apa ketika
dalam satu Dalam rumah satu itu tidak rumah. saling menghargai kan Ya. gitu. Jadi bangun suasana hati sama suasana batiniah dan ilahiyah, kemudian suasana dohir juga disiapkan. Ya. Jadi masalah nanti rezeki buka puasa seberapa banyak, seperti apa, serahkan sama Allah. Karena juga sebenarnya seberapa Nggak banyak sih penting, kita butuh makan. Kadang tuh kan akhirnya Masak sibuk saja. dengan urusan dapur, masak ini, menu ini, akhirnya Sebenarnya ibadahnya, itu- ngajinya terpotong, zikir sore, petang. Nih, kan kadang Astagfirullahaladzim. apa ya, secara tidak langsung sebenarnya itu mengurangi nilai ibadah loh. Ya. Meskipun menyediakan buka puasa itu pahala. Pahala. Ya. Tapi ketika sudah mikir apa ya, besok makan apa lagi ya, loh Ya. kita mau puasa. Kita bukan nggak mau- mikir apa sih sebenarnya target-target ibadah kita dan sebagainya. Jadi ya. kan ini yang salah kan gitu. Akhirnya ibu-ibu besok buka puasa sama apa ya, nanti sahur makan sama apa loh. Ya. Kita ini mau puasa, bukan mau pesta sahur dan Dan buka. buka, ya gitu. itu yang memang sahabat surga dimanapun berada ini yang harus memang jadi catatan penting buat kita semua ya, bagi saya dan juga kita semua bahwa boleh akan tetapi tetap harus diingat bahwa ada target-target ibadah. Baik, ini karena masih beberapa menit lagi Ustazah, pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara kita meningkatkan ibadah kita ya? Karena tadi kesiapan hati secara batin maupun zahir telah Ustazah sampaikan secara real. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan hingga kita dapat mencapai goalnya Ramadan dan akhirnya Ramadan ini menjadi bekal Merasa kita di Ramadan untuk menggapai Ramadan berikutnya, Ustazah. Oke. Dari model hati tadi, kalau selama puasa itu sudah rasa sudah nyaman, itu insya Allah sudah berhasil. Ya, Tapi kalau setelah puasa justru kacau, ya, kemudian sampai apa, ribut lah maksudnya, ribut masalah baju lah sampai apa, kemudian setelahnya sampai lupa zakat, maka bisa digambarkan bahwa puasa hari itu gagal, ya. puasa bulan itu gagal. Nah, Ada orang yang maaf ya, ada yang sering melupakan zakat fitrah. ya. Masih Karena- ada ya, masih ada ya. Jadi dia lupa ya belum, saking sibuknya ngurus persiapan lebaran, lupa zakat. Padahal zakat itu rukun Islam loh. Ya, Jadi menjadi apa ya, bagian dari keutuhan keberhasilan Ramadan itu ketika sampai di zakat. berarti Selesai. closing statementnya bahwa selain Zakat. meningkatkan ibadah, bahwa jangan lupa yang menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan kita adalah zakat. Begitu, Zakat, Ustazah, ya? makanya disebut zakat fitrah itu kan zakat diri, zakat diri. Nanti sedekah banyak, lupa zakat Lupa fitrah. zakat diri. Saya pernah menemui orang, dia zakat, semua orang dizakati, diberi baju, diberi makan, tapi lupa dia niatnya bahwa itu ada zakat fitrah yang hanya 2,5 kilo, itu lupa. Jadi tadi lebih ke infak sebenarnya, infak sedekah dan itu banyak di bulan hukumnya Ramadan. beda, Iya, dia bilang, beda. kan saya sudah sedekah lebih dari 2,5 kilo, tapi Niatnya. ini niat zakat fitrah itu beda. Ya. Dan itu batasan terakhirnya ketika sholat Idul Fitri. Iya. Nah, sebelum sholat Idul Fitri terakhir. Kalau setelah sholat Idul Fitri sudah nggak dinilai. Sudah tidak dinilai Nah, zakat. dari situ bagaimana akan berkualitas hidupnya setahun sampai Ramadan berikutnya. Ramadan ini endingnya, ibaratnya lulusan sekolahnya sudah belum lulus, belum tamat. Iya. Baik Ustazah, ini kita tak terasa sudah dipisahkan Iya. oleh waktu. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi, amin, bersua kembali untuk bersama-sama berbincang dan berbagi ilmu. Amin. Tetap sehat dan semangat Ustazah. Amin, insya Baik sahabat surga dimanapun berada, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan rasa cukup dan aku tutupi kefakiranmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Hadis riwayat At-Tirmizi 2390. Sekali lagi sahabat surga, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka mari kita siapkan diri kita, luruskan niat kita, dan mempersiapkan diri kita lebih baik lagi agar Ramadan kita lebih berkualitas. Saya Fitri Ningsi Amalo beserta kru yang bertugas mohon maaf lahir dan batin dan selamat menjalankan ibadah puasa.
Ilaliko subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah bersama kami di pekan ke depan di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.